Oke, assalamualaikum, selamat malam teman-teman yang malam minggu ini, hari Sabtu malam ini sedang melakukan kegiatannya masing-masing ya. Tapi buat yang lagi di rumah aja, tidak kemana-mana atau yang masih bisa menggunakan kuotanya untuk ikutan live Instagram bersama kita pada malam hari ini. Jadi, halo selamat malam, saya Fani Maniar. Malam hari ini saya akan live bersama dengan salah satu narasumber yang cukup prominent, terutama sebagai warga negara Indonesia atau diaspora yang ada di Amerika Serikat saat ini. Namanya Vivit Kavi. Dia adalah diaspora dan juga co-owner dari Dua Coffee di Washington DC. Mungkin teman-teman yang biasa ikut atau suka banget sama kopi susu mungkin kenal banget sama Dua Coffee ya di Jakarta. Nah, Dua Coffee juga ada nih di Washington DC, tapi karena saat ini kondisi di Amerika Serikat sedang apa ya, bisa dikatakan cukup sulit ya. Tidak hanya pandemi corona, kita tahu sekarang Amerika Serikat juga berada dalam kondisi sulit akibat pandemi corona di sana. Dan total saat ini sudah ada lebih dari 2 juta kasus positif di Amerika Serikat. Terus meninggal dunia di sana ada 11.000 jiwa, dan tidak hanya itu juga sekarang di lebih dari 50 negara bagian di Amerika Serikat semuanya juga sedang lagi dalam kondisi yang cukup bisa dikatakan apa ya, bikin tidak terlalu aman ya, karena kan ada protes Black Lives Matter. Kemudian juga kita tahu dari dulu kan Amerika Serikat banyak sekali isu-isu yang melanda kondisi apa namanya, kondisi warga negaranya, diskriminasi, kemudian juga rasialisme. Terus ternyata juga, bukan ternyata sih, dari dulu kita tahu ya banyak kasus-kasus kebrutalan polisi yang terjadi di Amerika Serikat. Dan ini tuh bisa dikatakan jadi kanker ya. Tapi yang juga jadi concern kita saat ini adalah gimana sih sebenarnya kondisi dari teman-teman warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Kemarin Teh Vivit ini pernah sempat bercerita kepada CNN Indonesia bahwa salah satu bisnisnya di sana yaitu Dua Coffee itu terkena imbas dari aksi protes massa yang ikut dalam gerakan dukungan Black Lives Matter. Dua Coffee di sana sekarang lagi tutup karena kemarin sempat rusak akibat ada semacam aksi anarkis. Nah, kita pengen tanya bagaimana nasib dari Teh Vivit, kemudian juga bisnis para diaspora, dan kondisinya seperti apa saat ini. Kita nanti akan join ya bersama dengan Teh Vivit. Kita coba lihat dulu Teh Vivit apakah sudah join bersama kita pada malam hari ini. Di sana sudah, di sana, maaf ya kalau pada malam hari mundur dari jam 8 karena menyesuaikan dengan jadwal Teh Vivit. Alhamdulillah sudah join Teh Vivit pada malam hari ini. Kita lihat ya apakah sinyal Indonesia dan juga Washington DC ini bisa berkolaborasi dengan baik pada malam hari ini. Betul, ada nasib anarkis di sana. Tapi kita harapkan sih agar aksi anarkisnya tidak berefek buruk, sangat buruk kepada negara Indonesia, diaspora yang ada di sana. Oke, kita coba lagi ya untuk menghubungi Teh Vivit ya. Teh Vivit nih sering banget sih berbagi pengalaman, kemudian juga cerita cerita selama di sana di Washington DC, dan bagaimana teman-teman diaspora ini tetap berkarya gitu untuk mengharumkan nama Indonesia di Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat pagi dari sini. Selamat pagi. Iya, selamat Iya. pagi di sana. Teh Vivit, terima kasih banget ya sudah mau bergabung bersama CNN Indonesia TV pada malam hari ini. Di sana belum malam minggu ya Teh ya? Belum, ini masih jam 9 pagi tepatnya di sini, dan tuh masih cerah kelihatan di belakang. Makanya di sini Apa sudah kabar malam. semuanya, Kita seperti sehat? berbeda dunia. Insya Allah sehat ya. Insya Allah sehat. Teh Vivit gimana? Juga sehat nggak? Sehat dong. Alhamdulillah semua di sini sehat, keluarga juga sehat, dan tadi aku dengar Fani sedikit cerita tentang um, kondisi di Washington DC, dan memang itu kondisi di tengah-tengah kota. Jadi kalau kami, alhamdulillah, kalau di rumah ditanya aman, sehat, alhamdulillah kami aman, karena kami tinggalnya itu kurang lebih ya kalau nyetir tuh 20 hingga 25 menit lah gitu. Jadi we're not too close to toko yang Dua Coffee di DC gitu. Epicentrum ya. Betul. Oke, kalau teman-teman yang lain gimana Teh?
teman-teman yang lain, alhamdulillah mereka itu semua juga mereka sehat, mereka nggak ada kayak karena kita semua benar-benar masih menjalani PSBB, meskipun kita sekarang udah masuk phase 1, khususnya bagi para pebisnis yang tadinya dianggap non-essential, mereka udah boleh mulai buka. Tapi itu pun juga hanya terbatas dengan outdoor dining saja, tidak boleh masuk dan tetap harus pakai masker gitu. Nah, itu pun juga selain para pebisnis yang menjadi customer pun mereka juga nurut gitu. Jadi alhamdulillah kalau ditanya kabar teman-teman yang lain, meskipun kita sudah memasuki phase 1, tetap suasana masih seperti kemarin-kemarin kita mengalami suasana sebelum phase 1, karena belum berasa kita kayak ngeriung rame-rame ke mall gitu, enggak sih, masih we're still very very obedient to the rules and orders. It's like in the usual time ya, Teh. Tapi kalau misalnya dua coffee sendiri gimana, Teh? Kan kemarin aku sempat lihat tuh beritanya, kemudian juga rusak kaca depannya. Terus Teteh bilang terakhir tutup. Ini gimana, Teh? Kalau boleh mungkin ceritanya kronologinya awal gimana sih Teteh pas tahu kabar dua coffee gitu? Oke, kronologisnya itu durasi masih panjang ya berarti. Panjang banget Teh, aman. Oke, jadi gini, dua cafe itu tutup di tanggal 17 Maret 2020 pastinya, dan kita itu tutup karena memang instruksi dari DC Mayor bahwa non-essential businesses are not allowed to open besides takeaway gitu, dan pada saat kita menimbang-nimbang takeaway itu tidak beneficial for us, jadi lebih baik kita tutup aja, dan itu juga untuk agar menjaga kesehatan dan the safety of our employees gitu. Udah, kita tutup selama 2,5 bulan, dan kita udah seneng banget nih karena DC Mayor akhirnya setelah berkali-kali ditunda, dia masuk ke phase 1. Kenapa ditunda? Aku jelasin sedikit. Karena di sini itu benar-benar strict banget, khususnya di daerah Washington DC. Jadi mereka itu, terutama dari DC Mayor, dia itu nggak mau buka sebelum benar-benar ada kurva menurun untuk kasus positif selama 14 hari. Jadi waktu itu pernah terus kayak di situ juga. Oh enggak, beda ya. jadi itu strict banget. Jadi pernah kita tadinya akhir Maret, wah masih naik. Pertengahan April, wah masih naik. Awal April, awal Mei terus masih naik. Terus ada masa yang dimana, wah turun. Hari ke-11 naik dikit, restart dong dari awal gitu. Jadi strict banget. Harus 14 hari gitu, clear of positive cases gitu kan, tidak ada kenaikan. Setelah 14 hari diumumkan 29 Maret masuk fase pertama. Wah, kita semua senang karena kita udah mulai bisa nih serving our beloved customers gitu kan ya. Udah, terus abis itu kita siap-siap dan kita udah siapin semuanya. Kalau teman-teman ke IG-nya @2coffeedc, kita bisa lihat kita udah disiapin dengan yang namanya sneeze guard gitu, karena hanya boleh namanya contactless pickup. Kita nggak ada transaksi secara fisik karena semua dilakukan online gitu, dan pemesanan pun pada saat mereka sampai harus pesan online. Udah, terus abis itu senang banget kita siapin toko dan segala macam setelah 2,5 bulan. Terus tanggal 30 was the first time we actually open. Kita ketemu customer kita kayak ibu-ibu arisan gitu, tau gak sih? Karena dari jauh, dari kita yang jadi kita meskipun terbatas oleh sneeze guard, kita yang kangen banget, I miss you so much, kita nggak bisa pelukan, tapi gitu-gitu aja. Anyway, semuanya itu sukacita banget, everybody was so happy. Datang bawa stroller, bersama anaknya, ada yang udah datang bawa pasangannya. We are that close to our customers gitu kan. Terus habis itu semuanya aku tanya, karena kita tahu di hari itu tuh ada demo, tapi demo damai, peaceful protesters gitu. Terus aku tanya, gimana kalian tadi perjalanan ke sini? Mereka bilang, oh kita aman kok, kita lihat pendemo tapi they're fine gitu, kita aman. So everybody was happy. Jam 9 sampai jam 2 kita buka di tanggal 30 tersebut gitu kan. Udah kita buka, lalu jam 2 selesai, kita pulang, dan kita udah semangat banget bahwa saya sama Irfan, suamiku, dan juga sama head barista kita, oke, kita ketemu besok ya, asik, this is gonna be a great day, karena lihat nih, order buat besok semuanya udah masuk nih, udah berdatangan, wah, we're so excited gitu. Besokannya, belum nyampe besokannya, jadi kita pulang, kita istirahat, tidur, karena udah capek banget persiapan dari hari Jumat, nggak lihat berita, nggak lihat
handphone. Pokoknya we just needed some energy for the next day gitu. Terus habis itu bangun subuh sebelum sholat kita ngeliat handphone, as usual ngeliat jam, tiba-tiba itu miss call udah banyak sekali dari business partner kita yang di Amerika, business partner kita yang di Indonesia, mereka miss call dan salah satunya mereka ngirim video. Terus mereka ngirim video, aku lihat video itu adalah video yang diambil oleh salah satu stasiun TV di sini dan itu mereka ngezoom toko Dua Coffee dengan kaca yang bolong panjang dari atas sampai bawah dan kacanya itu kurang lebih tingginya itu sekitar 8 feet. Itu pemain basket bisa lewat. Kita langsung lemas. Itu rasanya langsung, oh my god, kemarin kita tinggalin ini semuanya aman. Sekarang ada ini dan itu kaca kita benar-benar di zoom sama salah satu stasiun TV itu. Lalu setelah itu ada yang jaga nggak sih malam kan? Kenapa? Aku potong, ada yang jaga nggak sih malam? Ada yang jaga nggak? Malam nggak ada yang jaga, nggak ada yang jaga. Ditutup aja udah seperti itu. Terus kita lihat nah tapi ada satu hal yang bikin kita tenang. Jadi pada saat kita diumumkan kita lihat CCTV, pas kita lihat CCTV kita lihat kok aman-aman aja, kan kita lihat jam 5 subuh, terus kita nanya jam berapa sih itu kejadiannya, dia bilang 12.30, terus kita telusurin, terus 12.30, nah kita dengar hentakan keras, duk gitu, terus kita dengar hentakan keras, duk gitu, tapi kok nggak ada apa-apa gitu. Ya udahlah, udah bismillah kita langsung jalan aja ke ke toko. Tapi sebelum kita ke toko di subuh itu kita lihat kondisi dulu kan, apakah sudah aman, apakah sudah kondusif gitu. Lalu setelah itu kita ke toko, kita lihat udah ada polisi di situ, udah di depan toko kami, di blok kami gitu, karena di in a whole stretch itu tuh ada coffee shop juga, ada bakery juga gitu. Udah pas kita ke sana, kita parkir, yang lain juga rusak kita jalan. Kenapa? Yang lain juga rusak nggak tuh yang sekitarannya? Nah, itu dia. Jadi kita jalan. Pertama kita lewatin kedai es krim. Kedai es krim kita lewatin, pas kita lihat, wah kita lemes banget. Hancur kacanya tiga-tiganya, kayaknya dilempar pakai skuter karena skuternya ada di situ. Jadi it was shattered, glass was shattered on the floor gitu. Terus vending machine mereka tuh bener-bener dijarah abis, sodas and chips, everything was lying on the floor, hancur banget tuh. Kita di sebelahnya, kita langsung bukan sekedar anarkis, ini looting ini. Banget itu, that was the time, itu looting akhirnya. Terus habis itu aku jalan, then we went to our store. Terus pas kita lihat, alhamdulillah kita aman, tapi kaca udah berarakan di mana-mana. Pas kita deketin, nggak ada apa-apa. Oh ternyata pas kita pegang si lubangnya, masih ada satu layer kaca berdiri kokoh. Jadi ternyata kita juga baru tahu bahwa kaca kita itu 2 lapis. Yang pecah lapis luar, lapis dalamnya nggak pecah. Alhamdulillah. Jadi mereka berhasil. Jenis kaca ya langsung. Mungkin bisa rekomendasi jenis kaca langsung. Oh, iya. Nah bukan apa, tapi pada saat saya nanya ke ownernya, itu kan sebelah tuh Hershey's Ice Cream. Saya nanya, kalian pakai double glass juga kan? Dia bilang, iya sama. Oh, tapi bedanya dia dipecahin pakai skuter gitu. Jadi bener-bener blar pecah gitu. Jadi alhamdulillah kita nggak. So what we did was ya udah kita di sana mengikuti protokoler, kita nelfon 911. Terus dari 911 itu adalah ternyata di sini itu meskipun bukan dalam kondisi urgent, saya pikir kan, kenapa nelfon 911? Kan kejadiannya 5 jam yang lalu gitu ya, midnight tadi malam. Terus dia bilang, iya nelfon 911 itu untuk mendapat nomor unik. Nah nomor unik itu, it's our unique number to be used everywhere, termasuk kalau kita pada saat nanti lapor ke asuransi gitu. Jadi kita tidak, kalau di sana mungkin harus ada berita kayak kejadian gitu ya, lapor gitu ya. Harus ada secara benar. Jadi di sini benar-benar hanya nomor aja, dan nomor itu nanti pada saat dimasukin di database udah kelihatan semua kronologisnya gitu. Detektif juga datang, tapi selain itu semua juga customer tercinta kami juga pada datang. Mereka padahal kita lagi kondisi musibah dan tutup. Saya masih menunjukkan ini ya, maksudnya kayak ya they love Dua Coffee and they show their support on that is so we're so humbled by it. Ada ibu-ibu yang dia lansia, dia datang setiap hari. She has a special spot in our coffee shop. Baca koran, minum special menu also? Kenapa? Special menu also? Iya, dia special menu tuh piscok sama cappuccino. Mantap. Piscok sudah mendunia. Iya, terus habis itu dia
apa namanya, udah gitu dia datang, are you guys okay gitu. Terus ada lagi, saya juga share ini on my social media platform. I just have to share his story. Namanya James, saya nggak kenal sama sekali, he is a stranger. Jadi dia datang tiba-tiba, dia ngetok pintu, saya lagi ribet di dalam, nelfon sana sini gitu. Terus dia bilang, can I clean up the glass shutters in front of your store? And I said, why? Because this is just my way of saying thank you to you for bringing happiness in life. Terus aku langsung, oh. Tapi yang lucu lagi, ada yang benar-benar lari setelah nonton berita. Jadi dia bilang, this morning I saw the news, dia bilang gitu. Dan what? Yeah, I saw the news. Nah, beritanya itu dia bilang, kaca dari Hershey's ice cream itu pecah, kata anchornya. Terus karena kami kan memang baru 6 bulan, dia nggak nyebut and a coffee shop nearby. Dia langsung, a coffee shop nearby, no, please, not dua. Dia lari untuk make sure apakah kita, terus pas dia lihat, oh it's dua guys gitu. Ya pelanggan, dia customer tetap. Iya, dia customer tetap, so dia benar-benar datang untuk lihat apakah benar-benar the coffee shop nearby yang pecah itu dua, tapi ternyata iya gitu. So we receive so much love and support from our customers dan juga para warga Indonesia di Amerika. So alhamdulillah banget sih ada hikmahnya di balik ini semua. Hikmahnya kadang gitu ya Teh, di setiap kesulitan tuh biasanya langsung orang-orang yang benar-benar sayang, benar-benar cinta tuh menunjukkan concernnya gitu, asik. Gitu ya. Alhamdulillah gitu. Bahkan ada yang nawarin ini loh. So can we dia bilang can we make a GoFundMe page for you? Dia bilang gitu. Terus can I donate for repairs gitu. Aku boleh nyumbang nggak untuk repairnya gitu-gitu. Jadi my goodness, itu kita nggak nyangka banget sih dapat support seperti itu gitu. So much love ya Teh ya. Tapi I was just curious, itu pas lagi jam 12.30 malam, berarti itu protes di DC itu berlangsung 24 jam, atau kan kalau misalnya di Indonesia kan suka ada batasnya tuh, jam 6 harus sudah pada cabut, hari jam 6 harus sudah pada bubar. Nah kalau misalnya di DC kemarin itu 24 hours mereka protes, mereka gerak di jalan gitu masanya ya berarti? No, so here's the interesting part. Ini adalah cerita yang saya dapat dari police officer yang memang saat itu menangani atau sedang menjaga di depan toko kami. So what happened was dari pagi sampai jam 4 sore itu disebut sebagai peaceful protesters. Nggak ada vandalism or any kind of looting whatsoever gitu. Nah, dia bilang dari jam 4 sore di titik dimana saya cabut dari sama suami kita lock the doors and we left DC completely, di situ adalah titik dimana berubah masanya dari those peaceful protesters, tiba-tiba yang datang adalah dia bilang I would say mungkin oknum, atau dia bilang adalah those are organizers yang mereka mempunyai tujuan serupa. Tapi juga di balik itu mereka tidak terorganisir, atau bahkan mereka tujuan awalnya bukan untuk Black Lives Matter, karena orang yang dari organisasi Black Lives Matter mereka bilang looting itu bukan kita, we don't do vandalism, we don't ruin anything, this is not our aim, dia bilang gitu. So dia juga mengatakan bahwa seperti ini. Jadi kondisi kami itu kami jadi di DC itu terbagi dari beberapa distrik gitu ya, atau ward di sini sebutnya. Kita itu kayak misalkan White House dan di mana letaknya 2 Coffee itu kita disebut distrik 1 dan 2. Nah, yang datang ini dari jam 4 kata itu dari distrik 7 dan 8. Dan I can't say much about them, tapi distrik 7 dan 8 itu tuh distrik di mana there's a lot of African American and they live on food stamps, terus ada juga memang per bulannya disubsidi sama pemerintah. So there is that kesenjangan sosial di situ. Jadi itu adalah pemicu. Kalau misalnya mungkin boleh aku ini kayak slum areanya gitu bukan? I don't want to say that. Terlalu kasar ya. Ya, aku nggak mau mengatakan itu, tapi itu adalah distrik. I'm just saying what the police officer said gitu. Mereka cerita, dia bilang pokoknya itu adalah distrik 7 dan 8. Dan mereka bilang, dan mereka ngelihat, wah distrik 1 dan 2 belum pernah kena apa-apa nih gitu. So jadi mungkin ada penggeraknya dan semuanya jadi ke distrik 1 dan 2. Karena memang police officers ini bilang bahwa di Washington DC seharusnya tuh aman banget, dan tempat dimana kalian bisa protes
bebas dimanapun, bahkan akan kita protect, kita lindungi gitu. Oke, dijamin. Dan terus habis itu dibilang dan ini DC itu adalah dalam radius 30 miles, DC itu mempunyai 92 law enforcement organizations, and that's even bigger than Texas. Texas itu kan secara daerah kan luasnya lebih besar dari kita, tapi DC itu banyak banget law enforcement organizations, 92 within 30 miles radius gitu. Jadi we're supposed to be safe gitu. Tapi ya itu dia, dari jam 4 ke atas mulai berubah menjadi vandalism. Disayangkan sih. Oke. Ya, sangat disayangkan sih Teh. Tapi kayaknya memang nggak tahu ya, mungkin aku pikir kayak nature seperti itu kan terjadi di Indonesia aja ya gitu. Misalnya kayak protes yang tadinya cause-nya adalah menyuarakan sesuatu dengan damai, tapi terus tiba-tiba ada yang mengendarai gitu, kemudian kayak ngompor-ngompori, terus akhirnya jadi muncul aksi anarkis. Terus kemudian berefek buruk buat bisnis diaspora Indonesia. Halo Teteh? Teteh masih bisa dengar suara aku ya? Iya, dengar. Oke. Ya, boleh tapi tanya, sedikit boleh yang mau tanya aku sampaikan juga itu terjadi. Ya, silakan. Oke. Silakan, Teh. I didn't quite get your last question, tapi apa namanya? Jadi itu terjadi itu di minggu pertama protes. Sekarang ini kita sudah memasuki our third week, minggu ketiga gitu. Jadi di minggu pertama itu, di hari Sabtu dan Minggu itu, that's when it happened. Tapi semakin kesini itu semakin damai. Bahkan sudah tidak lagi diberlakukan jam malam. Jadi setelah kerusuhan yang namanya looting, vandalism itu terjadi di hari Sabtu dan Minggu, itu adalah hari kedua dan ketiga para protester itu turun ke jalan. Semakin kesini itu semakin damai. Kenapa? Karena bisa dilihat dari angka penangkapan. Awalnya di hari Selasa setelah weekend kita kena itu, pertama itu ada sekitar 288 orang yang ditahan karena mereka melakukan pelanggaran terhadap protesting rules. Jadi ada beberapa rules gitu, terus mereka melawan pihak kepolisian, lalu mereka ada sekitar 288 ditahan. Tapi semakin kesini semakin ketat rulesnya. Tiba-tiba di hari Kamis cuma ada 17 yang ditahan, terus jam malam mulai dilepas, dan sekarang pada saat di hari Sabtu kemarin itu disebut sebagai a big Saturday protest, itu 0 yang ditahan. Jadi tidak ada yang melakukan pelanggaran. So now it's actually safer. Gitu. Jadi demonya semakin damai sekarang, semakin kondusif suasananya gitu. Bahkan anak-anakku yang remaja pada boleh nggak kita ikutan? Waduh, aku bilang kalau lagi nggak ada corona. Iya, nah itu dia kan. Kemarin aku baca beritanya, saintis bilang katanya ini protes tuh juga jadi semacam kayak klaster penyebaran baru gitu. Jadi banyak yang jadi kasus, banyak yang kena positif corona gara-gara saling berdesak-desakan tanpa memakai masker dan physical distancing. Ya, protes rada-rada lupa ya untuk physical distancing itu ya, kalau logikanya sih. Itu gimana Teh? Jadi makin tinggi lagi dong. We don't know yet gitu. Sekarang tapi honestly kalau kita ngelihat ya memang itu seperti itu. Aku juga lihat ya di berita bahwa potential second wave gitu. Tapi kalau ngeliat di data di DC nurun. Ada penurunan. Kemarin akhir kalau nggak salah ada 35. So itu menurun banget. Kemarin sempat 90, 70, 35, dan ini udah memasuki minggu ketiga dari peaceful protesters gitu. Nah, terus habis itu di Maryland, negara bagian Maryland, itu kan di situ diapit oleh negara bagian Maryland dan Virginia. Kita sebut sebagai DMV area. Daerah Maryland dan Virginia udah memasuki phase 2 karena penurunannya udah jauh begitu. Jadi memang itu adalah pemicu mass gatherings, itu menjadi pemicu untuk ke second wave of corona. Tapi in our area alhamdulillah nurun sih. Gitu. Bagus lah Teh. Terus ini juga ada pertanyaan dari Mbak Fani nih, Mbak Tiffany Retama nanya kalau misalnya kalau kemarin kita baca berita kan kalau di Houston, Texas itu chief of police-nya itu kan ngeluarin kayak semacam pernyataan against Trump yang cukup keras nih. Kalau di DC sendiri gimana Teh untuk aparat keamanan, kemudian juga bagaimana polisi misalnya mengorganisir gerakannya untuk mengamankan aksi sendiri dan kaitannya dengan pengamanan di sekitar Gedung Putih?
Pengamanan di sekitar Gedung Putih itu waktu di awal-awal itu sangat amat ketat. Maksudnya segala police organizations itu diturunin ke jalan. Metropolitan Police, Military Police, even US Park Police yang biasanya jaga Park Police itu mereka semua diturunin ke jalan. National Guard juga sempat, tapi sudah ditarik lagi. Right now mereka itu tidak. That's the thing I want to clarify gitu. Aku tinggal di Washington DC and I can only speak on behalf of where I live gitu. Memang di negara bagian lain itu saat ini seperti di Portland, Atlanta, to this second kalau kita melihat berita memang sedang ada kerusuhan dan di sana memang lebih bisa dibilang mencekam suasananya dibanding di DC saat ini. Tapi right now di DC sudah mulai kondusif dan what happened in Houston, Texas, amongst the police itu it's not happening here, gitu. Jadi I can't say much about that karena kalau di DC ini mereka itu dari DC Chief Police benar-benar salah satu penanganannya adalah setiap weekend pasti jalanan itu ditutup radius 3 blok dari White House. Termasuk Dua Coffee gitu. Dan kami ini karena masuk dalam radius 3 blok dari White House itu, jika sekarang kita ke sana itu semuanya seperti I would say zombie land karena ditutup pakai kayu, board up gitu. Seperti kalau mungkin ada video lagi nyebar Fifth Avenue di New York yang biasanya adalah pertokoan segala macam itu ditutup-tutup, di sini pun juga seperti itu begitu. So that is all I can say dengan kondisi sekarang dan beberapa instruksi dari law enforcement organizations di sini. A part of me, a little part of me sih rada bersyukur Teteh dan keluarga serta teman-teman warga negara Indonesia terutama yang juga lagi bekerja di sana tinggalnya di DC ya karena kondisinya lebih kondusif dibanding negara-negara bagian lain di Amerika Serikat. Ya, kita harapkan seperti itu keterusannya. Teteh, sama ini Teh, untuk dari kemarin aku juga baca beritanya sih dari KJRI, terus KBRI yang ada di DC juga ngasih tahu kalau misalnya orang-orang Indonesia jangan terlalu involve ke gerakan Black Lives Matter. Could you elaborate more? Yes, itu tujuannya sih agar kita bisa terlihat sebagai warga yang taat. Why? Itu lebih ke kayak misalkan saya sendiri gitu. Kenapa saya juga setuju dan ibaratnya menjalani himbauan dari KJRI dan juga KBRI. Kenapa? Karena kita harus responsible and be able to answer pada saat dipertanyakan sama salah satunya mungkin warga Indonesia di tanah air gitu. Kenapa ikutan? Urusannya apa? Gitu. Jadi sebaiknya kita bertindak sesuai kapasitas kita aja di sini. I mean, if it's not affecting us, ya buat apa kita ikut serta begitu. Kenapa? Karena nantinya pada saat kita dipertanyakan atas tindakan kita, kita dipertanyakan atas statement kita di sosmed atau di spanduk atau banner apapun yang kita bawa pada saat protes, we have to be able to give them a justification atau answer kenapa kita melakukannya, sementara kita pun juga, kalau saya, I'm not a citizen, I'm still a warga negara Indonesia gitu. Saya di sini permanent resident, that's why I can do business gitu. Tapi saya juga ingin mengikuti peraturan dari KBRI dan KJRI karena ya ingin merefleksikan bahwa kita bertindak sesuai dengan kapasitas lah begitu. Kalau misalkan memang saya put something on Black Lives Matter on social media platform karena memang mungkin berhubungan sama usaha saya gitu. Tapi di luar itu, I think we just have to be responsible. Dan kalau misalkan ditanya, oh ini ditelusurin atau as simple as this lah. Sekarang itu whatever we do itu kamera ada di mana-mana. It's like the walls have cameras, you know. Even the roads have cameras dan ada sosmed. Jadi jangan sampai kita dicekrek terus ditelusurin dari mana dan kita lagi hilang. Terus kita lagi hilang, ditangkap, terus kita ditelusurin backgroundnya dari mana. Dan kalau kebawa nama Indonesia, you don't wanna do that, you know. Yeah, so just be responsible. Couldn't agree more. Yeah. Tapi Teh Vivit jadi penasaran, dari Teh Vivit pertama kali datang menginjakan kaki ke tanah Taman Sam, emang benar diskriminasi gitu terhadap ras
selain Kaukasian di sana memang terlihat cukup jelas? Maksudnya in your personal experience? Oke, aku di sini udah kurang lebih 15 tahun dari 2005, and personally I do not feel that. First of all, karena saya tinggal di Washington DC, itu adalah melting pot. Di sini ada puluhan perwakilan dari berbagai negara di dunia. Embassies are everywhere. Bahkan di sini ada disebut sebagai seperti Embassy Row. Itu di situ adalah a stretch of kedutaan besar, duta besar gitu di sana. So I live in the melting pot, di mana terasa juga di Dua Coffee yang datang itu orang dari berbagai negara, berbagai warna kulit, dari berbagai bahasa, dan I don't feel that discrimination at all sih sebenarnya. Mungkin kalau tinggal di I don't know, New York, mungkin Atlanta, tapi kalau di Washington DC, ada bagian lain lah ya. This is it's a melting pot. Dan kita kadang kalau misalkan lagi hari weekend kan kita just a few blocks away from the White House, kurang lebih 400 meter jalan kaki 7 menit gitu. Jadi orang yang datang itu dari berbagai negara, dan aku kadang-kadang bisa dengar orang Jepang lagi ngomong, terus someone from Lebanese gitu. Jadi Dua Coffee itu kadang-kadang berasa lagi, wow, this is so diverse gitu. Kita kedatangan turis di setiap Sabtu Minggu, dan mereka malah lagi nuris gitu ya, habis foto-foto di White House mereka mampir ke kami, and I do not see kesenjangan apapun di situ. Everyone is just all blend in, terutama di daerah Washington DC. Di Maryland pun juga saya tidak merasakan, di Virginia pun juga saya tidak merasakan. Bahkan nih satu yang saya rasakan saling mereka mendukung satu sama lain adalah kayak di sekolah anakku gitu ya. Di sekolah anakku itu mereka mempunyai sebuah I would say it's not an official organization, tapi kayak kelompok, isinya itu African American, Arabic, Jewish, Muslim, berbagai macam interfaith, dan mereka itu tuh saling, misalkan kita lagi Ramadan, dia benar-benar yang, oh, you're Ramadan, oke, sorry, aku nggak mau makan deket kamu, tapi kalau nggak kita yuk bikin buka puasa bersama di rumahku. Dan dia ngajak itu adalah dia orang, she's a Jewish, tapi dia ngajakin teman-teman yang Muslim buka puasa di rumahnya. So when you ask about discrimination, I do not feel that, karena anak-anakku di sini kan dari bayi gitu, dan mereka sekolah di sini, hanya sempat sekolah di Jakarta 3 tahun, tapi mereka dari bayi TK sampai sekarang SMA mereka di sini. Dan anakku malah bilang gini, nanti pada saat corona udah habis, my little group of diverse people ini, teman-teman yang udah datang dari berbagai negara, kita mau bikin gathering lagi, kita mau mikir bagaimana ya kita bisa menyumbangkan suara agar kita selalu peaceful dan damai, dan orang mengerti background kondisi kita masing-masing. So I don't feel that here. Sangat, ini harusnya jadi contoh ya, maksudnya kayak diversity dan juga toleransi yang ada di DC ini harusnya dicontoh nih sama negara bagian. Tapi again, oknum-oknum kadang-kadang, bukan oknum-oknum, apalagi yang punya nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak kecil kan susah untuk melihat beyond that ya Teteh ya. Karena kota sih kita, karena kan kita we're a city, kita kota gitu. Tapi mungkin di daerah yang I would say bukan di kota, atau bisa dibilang gini deh, mungkin di daerah informasi, ya, akses informasinya lebih terbatas gitu ya Teh ya. Dan kita Washington Post juga is just like 2 blocks away, gedungnya kelihatan dari kita gitu, dan di situ kita we are informed gitu, very well informed. Dan kita we're very open to so much diversity, bahkan kita sangat welcoming dengan hal tersebut. So bahu-membahu, jiwa gotong royong, dengan background ras apapun itu sangat amat berasa di sini begitu. Nice. Teteh terakhir Teh, ini berhubung karena durasinya sangat sempit, tapi aku lagi penasaran Teh, satu pertanyaan terakhir terkait dengan Dua Coffee di sana. Ini perbaikan berarti lagi dilaksanakan kan Teh ya, terus ke depan, maksudnya kayak proses perbaikannya sekarang jalannya seperti apa, dan insya Allah buka kapan nih Teh, mungkin ditunggu nih kan kabarnya oleh para customer setia nih Teh. Oke, kalau perbaikan iya prosesnya, tapi jujur semuanya itu back order karena the glass company yang lagi handling our shop itu mereka jujur bilang, waduh kita lagi kelabakan banget, kita lagi banyak sekali pesanan untuk perbaikan storefront glass. Kenapa? Karena banyak dari customer mereka yang kena
vandalism juga gitu. Teh, maaf aku potong Teh. Kalau misalnya boleh tahu kerugian berapa Teh? Oh, untuk ini gelasnya, oke. Ini baru Ya, saja keluar dari glass company kita, estimasi hanya gelasnya aja ya, itu kurang lebih sekitar 3.000-an dolar, 3.000 something dolar untuk gelasnya aja. Dan itu, tapi the good thing is it's covered by insurance karena alhamdulillah. Jadi kita benar-benar ya udah ngikutin segala macam proses yang dibutuhkan dan juga paperwork, dokumentasi dari yang dibutuhkan oleh asuransi. Tapi kalau tadi kembali lagi ke lagi dicari tahu pertanyaan, pelakunya nggak Teh? kenapa? Lagi sedang masih dicari tahu pelakunya siapa Teh, atau udah ketahuan? Enggak, kita enggak ada yang mencari tahu, menuntut, atau it's because it's a mass, apa ya, it was something that came from a mass gathering. Enggak, sampai saat ini sih kita ada itu pertanyaan itu muncul sih, apakah akan menuntut pelakunya, apakah akan benar-benar mencari tahu and get to the bottom of it, who actually did this and who is responsible. Saat ditanya, jawaban aku adalah I'm not going to waste my energy doing that gitu. Kenapa? Karena Dua Coffee was built with so much positive energy. Jatuh bangunnya kita ibaratnya jatuh dan bangunnya lagi itu berdasarkan energi positif dan juga cinta dari keluarga Dua yang di Indonesia dan juga di sini, dan juga supporter, code supporter, people yang sudah support kami dari customer dan juga komunitas coffee. Jadi kita sih nggak ada sih keniatan untuk menuntut. Mendingan kalaupun kita mempunyai tenaga ekstra, which sekarang tuh lagi terkuras banget karena dengan kondisi ini dan bagaimana kita harus tetap bisa survive and keep our business afloat, lebih baik kita channel that energy untuk something positive, terus berinovasi. Kayak sekarang ini ditanya, memang ya dalam proses repair, dan memang tadi glass company kita bilang sedang mundur karena back order kurang lebih 2 mingguan, jadi kita harus menunggu the custom size of our window itu jadi lalu diinstal. Itu satu. Jadi sementara itu kita masih board up, masih ditutup oleh plywood, dan itu the whole 3 blocks of White House semuanya seperti itu, perkantoran juga, bahkan toko-toko yang tidak rusak kena looting, mereka pun juga diharuskan ditutup karena untuk jaga-jaga. Itu adalah instruksi dari DC Mayor itu. Nah, sementara itu kami, nah ini hikmahnya adalah kita jadi berinovasi. Jadi semenjak PSBB itu dari Maret kita akhirnya launching our online platform duacoffeedc.com, dan hikmahnya alhamdulillah beans yang tadinya, coffee beans Dua Coffee itu yang tadinya hanya bisa dinikmatin oleh orang-orang di DC, Maryland, Virginia, atau paling jauh New York atau Philadelphia di daerah East Coast, sekarang udah bisa dinikmatin sama orang di California, sama bisa dinikmatin sama customer di Texas, di Alabama, di New Mexico. Kenapa? Karena customer kita itu mereka beli online, bukan untuk ngirim ke mereka sendiri, tapi mereka ngirim untuk sanak saudara dan teman ke sana. Jadi I have customers not only in the East Coast, tapi I have customers in California. And California itu kan pantai barat, West Coast. Dan saya nggak pernah nyangka bahwa Dua Coffee itu bisa dinikmatin sama customer atau sama penikmat kopi sejauh itu. Jadi itu adalah hikmahnya. Dan satu lagi juga, kami sekarang karena belum bisa buka, kami akan mengadakan lagi-lagi satu produk yang kayak botolan hampir 1 liter kurang lebih. Kopi susu literan ya Teh? Kenapa? Kopi susu literan bukan Teh? Bukan seperti itu, di sini nggak ada literan, botolannya 32 ounce adanya. Tapi nah kita mau bikin beberapa yang populer karena lagi summer, itu kita mau itu udah kita lakukan di hari pertama buka. Habis itu kan besokannya kena ini ya, vandalism ya. Jadi akhirnya kita mau coba door to door delivery. Dan selain itu juga kita mau kayak ngadain home brewing tutorials, dan di sini tuh organisasi Yelp, mungkin di sana Zomato kali ya. Nah di sini Yelp itu tuh sangat besar. Maksudnya komunitasnya sangat besar dan mereka sangat amat mendukung berbagai macam kegiatan yang sekarang udah shifting to the new normal. Dan surprisingly mereka itu mau loh beli kit, misalkan kit buat tutorial home brewing gitu. Mereka mau beli kit seperti itu. Terus habis itu go to our online platform, dan di jadwal tertentu nanti kita bisa ngadain home brewing itu. That is our plan.
So, dalam kejadian seperti apapun, lagi di titik rendah atau jatuh seperti apapun, selalu alhamdulillah ada kesempatan di mana kita harus berinovasi dan lebih kreatif lagi agar kita tetap terus survive. So, that's what we're doing. Yes, and so many big support from Indonesia untuk Teh Vivit dan teman-teman terutama yang masih berkarya, masih beraktivitas di tengah situasi seperti ini di Amerika Serikat. Teh Vivit, thank you banget, hatur nuhun pisan, waktunya ya, terima kasih bersama. Sama-sama. Terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia TV. Kita harapkan agar Dua Coffee cepat buka ya Teh ya. Kita akan memasyarakatkan kopi susu, kopi dan piscok ke masyarakat Amerika Serikat ya. Amin, terima kasih. Jadi, terima kasih banyak Teteh. Selamat pagi Teteh. Salam buat keluarga semuanya, sehat-sehat ya Teteh ya. Dah, assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam. Yes, demikian tadi wawancara CNN Indonesia TV bersama dengan Teh Vivit Kaffi yang ada di Washington DC. Ya, kita harapkan agar situasi di sana cepat kondusifnya, Dua Coffee cepat buka, dan masyarakat Amerika Serikat bisa menyukai, sama seperti kita yang terkena demam kopi susu. Kalau misalnya Dua Coffee di sana jual kopi susu, kita akan memasyarakatkan kopi susu ke masyarakat Amerika Serikat. Seperti itu. Tadi sudah selesai ya kita dialognya pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung di malam minggu yang cukup cerah pada malam hari ini. Besok CNN Indonesia juga masih akan kembali. Besok jam setengah 7 malam, jam 18.30 waktu Indonesia Barat, besok bersama rekan saya Rizky Harisnanda yang akan mewawancarai Joko Anwar. Jadi pasti pada penasaran kan seperti apa sih nasib dari dunia sinema layar lebar kita di masa pandemi dan juga memasuki kelaziman baru, dan apakah Mas Joko Anwar ini akan membuat sebuah proyekan baru di tengah kelaziman baru ke depannya. Besok tunggu ya wawancaranya Rizky bersama dengan Mas Joko Anwar. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sehat selalu semuanya, jaga kesehatan, jaga diri, kemudian juga tetap bersama dengan orang-orang yang disayangi. Jangan lupa jaga jarak kalau misalnya keluar rumah, pakai masker, banyak-banyak atau rajin-rajin cuci tangan supaya kita sama-sama menekan persebaran virus corona di Indonesia. Saya Fani Mariar, sampai jumpa lagi di next live Instagram with CNN Indonesia TV. Dadah!